Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Mina Umat Rabu 31 Mei 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku berkata kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema Pusat Pewartaan Gereja. Injil Yesus Kristus adalah pusat pewartaan Filipus. Injil sendiri adalah kabar baik tentang pemerintahan Allah, di mana Allah menjadi raja. Maka di sana akan ada sukacita, damai, keadilan, dan kesejahteraan. Kabar baik yang dimaksud ini pun bukan tentang sesuatu yang lain, tetapi tentang Yesus itu sendiri. Karya hidup Yesus mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, semua membentuk cerita iman tentang kabar baik. Sehingga Injil atau kabar baik adalah cerita tentang Yesus sendiri. Hal ini persis dengan pertanyaan sida-sida Etiopia itu. Tentang siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Dan melalui kesaksian Filipus, Injil itu adalah pewartaan tentang Yesus. Kekuatan Injil bersifat transformatif, artinya berdaya mengubah hidup lama menjadi hidup yang baru. Filipus adalah pelaku Injil. Ia menerima kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus dan menjadikan kesaksian itu sebagai milik sendiri. Ada proses apropriasi, mendaku menjadikan milik sendiri. Dan dari apa yang orang lain beritakan menjadi milik sendiri karena merasa tersapa dan diberkati. Hidup Paulus berubah menjadi pengikut sekaligus pelayan Yesus Kristus yang tangguh. Kini Filipus meneruskan Injil yang transformatif itu kepada sida-sida Etiopia. Hidupnya pun berubah melalui proses yang tekun, bersifat terbuka, kesediaan belajar firman. Sida-sida menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pembaptisan adalah simbolnya. Tidak sekedar bermakna inisiasi, konvensi, tetapi juga transformasi, yaitu ke dalam persekutuan jemaat kepada Yesus Kristus dan ke arah kemanusiaan yang baru. Sida-sida Etiopia ini pun menyandang status saksi Kristus di mana ia berada. Dan tugas pewartaan Injil tidak boleh berhenti. Filipus menjadi teladan siapa pusat pewartaan gereja? Yesus Kristus. Doa malam ini, ya Tuhan, tolong kami menjadikan Injil sebagai pusat pewartaan gereja. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.